Lah, record kan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yaitu Fikih Jenazah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Antika sebagai moderator. Saya ditemani dengan rekan saya yaitu yang pertama Clara Ikalan-Sati dan yang kedua Muhammad Arga Prasetya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada saudari Clara untuk memaparkan hasil diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pendahuluan. Kematian atau ajal adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal, dalam keadaan baik atau buruk. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggungjawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia. Kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Penyelenggaraan jenazah yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok. Pembahasan. Jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah untuk mengurus jenazahnya. Maksud fardu kifayah adalah wajib dilakukan, tapi jika sudah dilakukan muslim yang lain, maka kewajiban tersebut gugur. Ada 4 hal yang wajib dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. 4 hal itu merupakan tata cara mengurus jenazah menurut Islam. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan terhadap jenazah. Sebagaimana mandi wajib, tata cara memandikan jenazah pun dimulai dengan berniat, kemudian mewudukannya, menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, menghilangkan najis, dan seterusnya. Memandikan jenazah harus dilakukan sampai benar-benar bersih. Oleh karena itu, bisa dilakukan berkali-kali, bisa 3 kali, 5 kali, atau lebih. Selain itu, dalam memandikan jenazah, dapat juga memakai alat pembersih seperti sabun atau memberinya wewangian. Orang yang berhak memandikan jenazah secara berurutan adalah anggota keluarganya atau muhrimnya, kerabat dan tetangga dekatnya, atau orang yang sudah dipandang ahli dalam dan terbiasa melakukan hal itu. Orang yang berjenis kelamin sama dengan jenazah, dan orang yang soleh serta pandai menyimpan rahasia kecacatan jenazah. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus seluruh tubuh jenazah dengan kain berlapis, sehingga tidak ada bagian tubuh yang terbuka, termasuk bagian muka. Kain yang digunakan untuk membungkus jenazah adalah kain yang berwarna putih dan bukan berbentuk pakaian jadi. Terdapat perbedaan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan dalam hal mengkafaninya. Untuk jenazah laki-laki, kain kafan lapis, yang setiap lapisnya berukuran sama, yaitu sampai menutupi seluruh badan. Untuk jenazah perempuan, kain kafan yang digunakan sebanyak 5 lapis, yang terdiri dari kain bawahan, semacam rok tanpa jahitan, untuk menutupi sekitar kemaluan jenazah, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan terakhir, kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim nomor 941. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Arga.
Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Clara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Arga. Kepada Saudara Arga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Clara sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Di antara 4 kewajiban mengurus jenazah, sholat jenazah bisa dikatakan sebagai ciri paling utama dari tradisi Islam dalam hal pengurusan jenazah. Menyolatkan jenazah berarti mendoakan jenazah, yaitu sholat yang dilaksanakan dengan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah berbeda dengan sholat yang lain karena sholat jenazah tidak memakai rukuk dan sujud, juga tidak dengan azan dan iqomah. Sholat jenazah boleh dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah dan semua bacaannya diucapkan secara rendah atau israr. Jika seseorang melaksanakan sholat jenazah secara sendiri ataupun menjadi seorang imam, disunahkan baginya berdiri di arah kepala untuk jenazah laki-laki atau di arah tengah atau pinggang untuk jenazah perempuan, sementara makmum berbaris di belakang imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar kita ikut menyolatkan jenazah sebagaimana sabdanya, yaitu sholatkanlah olehmu orang-orang yang sudah meninggal yang sebelumnya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ad-Darurutni. Tata cara sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat. Niatnya yaitu usolli ala hadal mayyiti had atau hadihi untuk perempuan. Arba'ar takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas mayat laki-laki atau perempuan ini dengan 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan takbir yang pertama dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram sambil berniat menyolatkan jenazah. Kemudian bersedekat atau meletakkan tangan di dada seperti sholat biasa. Yang keempat, membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Lalu yang kelima, takbir yang kedua dengan mengangkat kedua tangan, membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pada tahiyat akhir pada sholat biasa. Yang ketujuh, takbir yang ketiga dengan mengangkat tangan, lalu membaca doa untuk jenazah. Untuk laki-laki, doanya yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, dan untuk perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha, yang artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, laki-laki atau perempuan, bebaskanlah dan maafkanlah dia, laki-laki atau perempuan. Yang kesembilan, takbir keempat dengan mengangkat kedua tangan, lalu membaca doa untuk jenazah dengan lafal Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana walahu untuk jenazah laki-laki, dan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa filana walaha untuk jenazah perempuan. Yang ke-11 yaitu mengucapkan salam 2 kali dengan menengok ke kiri dan ke kanan. Setelah jenazah disolatkan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban terakhir dalam kepengurusan jenazah. Menguburkan adalah cara yang dipilih Islam dengan maksud untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Setelah semua persiapan selesai, Islam menganjurkan kepada umatnya supaya menyegerakan melakukan pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kamu segerakan mengangkat jenazah, karena jika ia seorang yang soleh, maka kamu melaksanakan kepadanya kebaikan. Jika ia bukan orang yang soleh,
maka supaya kejahatannya lekas terbang dari tanggungan kamu. Hadis riwayat Al-Jamaah. Mengenai kedalaman lubang kubur tidak terdapat keterangan tetap, namun sekurang-kurangnya sampai tidak tercium bau busuk dari atas kuburnya dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Dalam lubang kubur, sunnah hukumnya dibuatkan liang lahat jika tanah perkuburan itu keras, tetapi jika tanah perkuburan gembur, mudah runtuh atau longsor, maka dibuatkan syak atau liang tengah. Sesampainya mayat di kuburan, maka mulai dilakukan proses pemakaman dengan cara mengangkat jenazah dan memasukkannya ke dalam liang lahat, lalu memiringkannya sehingga mayat kiblat. Setelah jenazah diletakkan di liang lahat, lalu tali pengikat kafannya dibuka dan memberinya bantalan tanah liat di samping kepala dan pipinya. Setelah itu liang lahat dipasangkan kayu penutup sampai tertutup rapi dan kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, di samping 4 kewajiban tadi, ada satu lagi kewajiban jenazah yang belum terselesaikan, yaitu hutang. Nah, setiap manusia terbebani kewajiban dengan hak adami, yaitu hak yang terkait dengan sesama manusia, namun kewajiban ini tidak bisa selamanya bisa dilakukan, baik karena sengaja maupun karena khilaf. Terkadang malah menyakiti atau membuat orang lain kesulitan. Disinilah pentingnya ahli waris atau pihak keluarga yang ditinggalkan berkewajiban meminta maaf kepada masyarakat atau orang yang bersangkutan. Dalam masalah demikian, masyarakat berkewajiban memberikan maaf kepada yang meninggal. Namun, jika hak-hak adami itu berupa utang atau janji yang belum dibayar semasa mendiang hidup, maka kewajiban ahli waris atau keluarga untuk menyelesaikannya. Demikian juga soal biaya perawatan ketika masih sakit, biaya pengurusan jenazah sampai penguburannya. Jika semua ini memakai biaya, maka wajib diselesaikan oleh ahli waris atau keluarganya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan via e-learning. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat e-learning. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.